Di masa lalu, di kampung halaman saya, hiduplah seorang lelaki sepuh yang menyimpan keunikan tersendiri. Saban pagi, beliau akan duduk bersila di teras bambu rumahnya, menikmati secangkir kopi pahit tanpa gula, seraya menebar senyum tulus ke angkasa yang hampa. Orang-orang di desa menjulukinya sebagai pengangguran yang paling tenteram. Namun ada sebuah keajaiban dalam hidupnya. Ia tidak pernah sekalipun berkekurangan. Selalu saja ada yang memberinya santapan, atau tiba-tiba ia menerima kiriman beras. Bahkan terkadang, orang yang melintas memberinya sejumlah uang tanpa alasan yang jelas. Beliau pernah berujar, apabila hatimu telah selaras, alam semesta akan memahami bahasamu. Bahkan ketika engkau tak mengucapkan sepatah kata pun. Dulu saya menertawakan filosofi itu. Namun seiring bertambahnya usia dan perjalanan hidup saya semakin menyadari, kakek itu sejatinya bukan pengangguran. Beliau hanyalah seseorang yang telah mencapai pemahaman mendalam tentang hukum resonansi diri. Ironi pengejaran modern. Tidakkah Anda melihat ironi terbesar di zaman kita sekarang? Banyak orang bekerja dari fajar hingga senja, sampai mata mereka lelah berair. Mereka mengejar uang seolah mengejar bayangan masa lalu yang telah lama pergi. Namun ironisnya, mereka tetap merasa hampa dan kurang. Padahal sesungguhnya, kelimpahan itu terkadang tidak perlu dikejar hingga letih. Cukuplah Anda menjadi pribadi yang tersetel atau selaras dengan vibrasinya. Ibarat Anda adalah sebuah radio, uang, atau rezeki, hanyalah sinyal siaran. Jika frekuensi Anda salah, yang Anda dengar hanyalah desau kebisingan, noise, bukan melodi rezeki yang indah. Saya memahami, mungkin Anda pernah merasakan hal serupa. Bekerja teramat keras namun rasanya hasilnya tersangkut entah di mana. Anda memandang orang lain, hidup mereka tampak begitu mudah tanpa usaha berlebih. Uang mengalir lancar, berbagai peluang berdatangan, sementara Anda rasanya terjebak dalam mode bertahan hidup. Inilah kata-kata sakralnya. Yang mengundang uang datang bukanlah kerja paksa laksana Rodi, melainkan energi murni dari dalam diri. Permasalahan utamanya adalah kebanyakan orang salah meletakkan fokus. Mereka terlampau sibuk mengejar materi, namun mereka lupa menyelaraskan diri mereka sendiri. Mereka berganti strategi, berganti bisnis, berharap mengganti nasib. Namun mereka tidak pernah sekalipun mengganti frekuensi batin mereka. Dan hasilnya tetap sama saja. Uang terasa seperti ilusi, selalu tampak di depan mata, namun tak pernah sungguh-sungguh tergenggam di tangan. Zaman sekarang memang unik. Seseorang bisa dengan fasih berbicara tentang manifestasi, ditakarir media sosial, namun hatinya masih bergetar dalam frekuensi kemiskinan batin. Mereka bisa menghafal afirmasi saya kaya, namun vibrasi yang dipancarkan sesungguhnya adalah saya takut kehilangan. Padahal, hukum resonansi diri ini tidak peduli pada susunan kata-kata Anda. Ia hanya menangkap dan merespons getaran Anda yang paling jujur dan paling asli. Jika di dalam diri Anda masih bersemayam kecemasan, semesta akan menerjemahkannya sebagai permintaan untuk mendatangkan lebih banyak situasi yang mencemaskan. Namun jika Anda tenang, semesta akan memberi Anda ketenangan, ditambah bonus kelimpahan. Dan bagi Anda yang mungkin masih berpikir skeptis, apakah mungkin uang datang tanpa dikejar? Tetaplah di sini, karena saya akan membuka rahasianya dari berbagai sudut pandang, spiritual, psikologis, hingga sains vibrasi modern yang bahkan belum banyak diungkap di luar sana. Mengapa ini penting sekarang? Kita akan membahas bagaimana sesungguhnya resonansi diri Anda mampu mengundang kelimpahan tanpa perlu dikejar. Ini bukanlah teori hampa, melainkan ilmu yang telah terbukti oleh para leluhur, dikonfirmasi oleh sains, dan dihidupkan melalui kesadaran spiritual modern. Saya tahu Anda lelah bekerja keras namun hasilnya seakan tak menyentuh hati. Paparan ini bukan bertujuan menyuruh Anda menjadi pemalas. Ini adalah pengingat lembut, bahwa terkadang yang membuat aliran rezeki tersendat bukanlah kurangnya kerja keras, melainkan kurangnya penyetelan diri. Disinilah hukum resonansi diri mengambil perannya.
Tujuan saya membahas ini adalah agar Anda sadar bahwa setiap hal yang Anda tarik ke dalam hidup, baik itu orang, peluang, bahkan masalah, semuanya datang sesuai dengan frekuensi batin Anda. Jika Anda masih bergetar pada frekuensi kekurangan, maka Anda akan terus menarik situasi yang membuat Anda merasa kurang. Alasan tetapin di kang Anda mudah berlekan tereskirbar. Tenang dan keyakinan semesta secara refleks akan mengirimkan kembali hal-hal yang memperkuat getaran tersebut. Kehidupan ini bukan hanya tentang strategi, melainkan tentang sinkronisasi. Anda bisa memiliki rencana paling canggih di dunia. Namun jika frekuensi Anda masih tersangkut di level kecemasan, semua rencana indah itu akan tersedot habis oleh energi ketakutan Anda sendiri. Mengapa topik ini krusial? Karena kita hidup di era vibrasi yang bergerak cepat. Pikiran Anda, niat Anda, bahkan perasaan sekilas bisa dengan instan menjelma menjadi realitas. Jika Anda tidak memahami cara menyetel resonansi diri, Anda akan menjadi korban dari energi Anda sendiri. Uang tidak datang kepada orang yang paling pintar, ia datang kepada mereka yang paling selaras. Anda juga harus memahami konsekuensinya jika terus mengabaikan hukum ini. Anda akan terus mengejar uang, seolah mengejar fata morgana di padang pasir. Anda mendapatkannya namun ia hilang kembali. Anda mungkin memiliki bisnis namun mentalitas Anda masih terbelenggu kemiskinan. Ini terjadi karena semesta tidak menjawab permintaan lisan Anda, yang menjawab getaran batin Anda. Anda berkata, saya ingin kaya, namun hati Anda menjerit, saya takut miskin. Coba tebak, yang akan diwujudkan adalah apa yang ada di dalam hati Anda, bukan yang keluar dari mulut Anda. Maka, jangan beranjak, karena saya akan menguraikan bagaimana resonansi diri ini bekerja secara ilmiah dan spiritual. Agar Anda dapat mengerti mengapa individu-individu tertentu hidupnya seolah menjadi magnet keberuntungan, dan bagaimana Anda pun bisa menjadi salah satunya. Ini bukan tentang mistik. Ini tentang bagaimana Anda menyetel ulang sistem getaran batin Anda. Akar kearifan. Dari leluhur hingga sains, jika Anda berpikir konsep uang datang tanpa dicari, hanyalah jargon motivasi era baru, Anda keliru besar. Para leluhur di Nusantara telah memahami konsep resonansi diri ini jauh sebelum manusia modern sibuk membahas law of attraction. Di masa kerajaan-kerajaan lampau, para empu, resi, dan wali tidak pernah menyarankan untuk mengejar rezeki. Nasihat mereka adalah, laraskan getar dirimu. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa alam semesta bukanlah ruang hampa. Ia adalah ladang energi yang hidup, responsif, dan akan patuh pada siapapun yang menyetel dirinya pada frekuensi paling jernih. Dalam ajaran kuno, manusia disebut memiliki 3 pusat energi utama. Pikiran di kepala, rasa di dada, dan niat, kehendak di pusar. Apabila ketiga pusat ini sinkron, getaran yang dihasilkan laksana sebuah gong yang ditabuh dengan sempurna. Suaranya menyebar, menyentuh, dan menggema. Dan pada titik itulah, semesta menangkap sinyalnya secara instan. Inilah mengapa di masa lalu para leluhur mampu menarik hujan, kelimpahan rezeki atau keselamatan. Bukan karena sihir, melainkan karena frekuensi mereka telah selaras dengan kehendak ilahi melalui hukum-hukum energi. Jika kita tarik ke dalam filsafat modern, konsep ini terhubung erat dengan gagasan stoikisme. Para penganut stoik percaya bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Bukan dunia di luar kita, namun sebuah keajaiban terjadi. Ketika diri Anda tertata dengan baik, dunia di luar Anda secara refleks akan ikut menyesuaikan diri. Menariknya, sains modern baru mulai mengejar kearifan kuno ini. Di abad ke-20, fisikawan visioner seperti Nikola Tesla telah mengingatkan, jika Anda ingin memahami rahasia alam semesta, berpikirlah dalam kerangka energi, frekuensi, dan getaran. Ini bukan kalimat puitis, ini adalah rumus kehidupan. Sebab pada level subatomik segala sesuatu di alam raya ini, uang, tubuh Anda, bahkan pikiran Anda, hanyalah energi yang bergetar. Maka ketika Anda berkata, saya ingin uang, namun vibrasi Anda masih berada di level ketakutan, semesta akan menolak sinyal itu. Mengapa?
karena sinyal takut dan sinyal kaya tidak dapat beroperasi pada frekuensi yang sama. Ada sebuah riset menakjubkan dari Institut HeartMath di Amerika. Mereka menemukan bahwa jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik 5.000 kali lebih kuat daripada otak. Apa artinya? Perasaan Anda yang berpusat di hati jauh lebih kuat dalam menarik realitas dibandingkan pikiran Anda. Jadi, Anda bisa saja berkata, "Saya yakin rezeki saya luas," namun jika hati Anda masih terselip rasa cemas, yang akan ditangkap oleh semesta adalah getaran kecemasan itu. Itulah penjelasan mengapa seseorang bisa menghafal afirmasi setiap pagi, namun tetap berada dalam kondisi yang sama di sore hari. Dalam spiritualitas Islam, hal ini dijelaskan dengan cara yang sangat lembut. Ketika seseorang memiliki keyakinan penuh, tawakal kepada Allah, hatinya diliputi ketenangan, dan ia menyerahkan segala urusannya dengan ikhlas, maka rezeki akan menghampirinya dari arah yang tidak terduga-duga. Ini bukan berarti ia pasif, melainkan karena energi keyakinan dan ketenangannya telah menyatu dengan kehendak ilahi. Dan kehendak ilahi selalu berwujud kelimpahan bagi mereka yang telah selaras. Di sisi lain, era modernitas seringkali membuat kita terbalik. Kita diajarkan untuk berjuang melawan arus. Padahal hukum semesta adalah tentang berenang di arus yang tepat. Kita didorong untuk mengejar target. Padahal semesta tidak merespons ambisi, ia merespons frekuensi. Akibatnya banyak orang mengalami kelelahan spiritual. Mereka merasa sangat aktif bergerak, namun sejatinya mereka hanya berputar di tempat, laksana kipas angin yang suaranya bising namun tak pernah beranjak maju. Para leluhur di Nusantara dahulu hidup dalam kesadaran yang mereka sebut ngelmu rasa, ilmu tentang rasa. Mereka memahami bahwa rasa bukanlah sekadar emosi, melainkan sebuah gelombang energi. Orang yang hatinya jernih mampu mendengar energi orang lain, bahkan energi alam. Itulah mengapa banyak pepatah lahir, seperti rezeki itu peka pada rasa syukur, atau hati yang tenang adalah magnet keberuntungan. Itu bukanlah dongeng pengantar tidur, itu adalah rumus frekuensi. Jika Anda perhatikan, banyak pengusaha sukses di era modern ini, seringkali tanpa mereka sadari, juga menerapkan hukum resonansi diri. Mereka mungkin berkata, saya percaya diri, saya fokus pada value, nilai yang saya berikan bukan pada uangnya. Namun yang sesungguhnya mereka lakukan adalah menyetel energi diri mereka ke level kelimpahan. Mereka berhenti berpikir, bagaimana caranya saya mendapatkan, dan beralih fokus menjadi bagaimana caranya saya menjadi orang yang pantas mendapatkan. Pada titik itulah, resonansi diri berubah menjadi alat navigasi realitas. Semesta bukanlah musuh yang harus Anda taklukkan, melainkan instrumen indah yang harus Anda mainkan dengan rasa, karena setiap getaran di dalam diri Anda adalah nada-nada yang menyusun musik kehidupan Anda sendiri. Jadi, apabila saat ini Anda masih merasa hidup Anda penuh dengan rintangan, cobalah untuk tidak langsung menyalahkan nasib, orang lain atau keadaan. Bisa jadi bukanlah dunia yang terlalu keras kepada Anda, melainkan frekuensi Anda yang belum pas. Semesta tidak pernah pilih kasih, ia hanya mencari sinyal mana yang paling jernih. Dan jika Anda mampu menyetel diri Anda pada frekuensi keyakinan, ketenangan, dan rasa syukur, Anda tidak hanya akan mendapatkan uang, Anda akan mendapatkan sebuah alur kehidupan yang mengalir indah, mekanika resonansi di dunia nyata. Sekarang mari kita turun ke bumi, sebab sebanyak apapun Anda berbicara tentang vibrasi, jika rekening Anda tipis, Anda tetap membutuhkan kebutuhan pokok. Saya mengerti. Jadi bagaimana hukum resonansi diri ini bekerja di dunia nyata? Sederhana, uang atau rezeki selalu datang melalui perantara, manusia lain dan momen, peluang. Keduanya hanya bisa menghampiri Anda apabila energi Anda selaras dengan getaran kelimpahan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampak biasa saja, namun bisnisnya seolah diberi karpet merah oleh semesta? Keahliannya mungkin tidak luar biasa. Akan tetapi, entah bagaimana ia selalu mendapatkan peluang yang tepat, partner yang tepat, bahkan pelanggan yang loyal. Itu bukanlah keberuntungan acak, itu adalah resonansi diri.
Itu terjadi karena tanpa disadari ia telah menyetel energinya pada level keyakinan, keterbukaan, dan rasa syukur, grateful. Sekarang mari kita bandingkan dengan orang yang selalu berpikir, saya harus bekerja lebih keras agar mendapatkan lebih banyak. Terdengar sangat logis, namun seringkali jebakannya justru ada di sana. Mengapa? Karena di balik pikiran saya harus kerja keras tersembunyi sebuah getaran saya saat ini belum cukup. Dan semesta menangkap getaran yang tersembunyi itu. Jadinya bukanlah rezeki yang Anda tarik, melainkan kerja keras tanpa ujung yang terus-menerus datang. Hukum resonansi diri ini ibarat sebuah GPS spiritual. Anda tidak bisa menipu sistemnya. Anda berkata kepada semesta, saya ingin uang. Namun di saat yang sama Anda alergi melihat orang kaya, Anda menyimpan kedengkian. Anda mengirimkan sinyal yang bertentangan, konflik. Jika Anda iri, semesta akan membaca, dia bergetar dalam frekuensi kekurangan. Baiklah, akan saya beri dia alasan agar tetap iri. Anda tidak mendapatkan uang. Anda justru mendapatkan lebih banyak konten orang memamerkan saldo di lini masa Anda. Lucunya, semakin Anda fokus pada saya harus dapat uang, Anda justru semakin menunjukkan kepada semesta bahwa Anda belum punya. Semesta tidak memahami kalimat. Ia memahami energi. Ia tidak mendengar kata saya mau. Ia membaca rasa saya kekurangan. Karena dalam hukum resonansi, apa yang Anda pancarkan adalah apa yang Anda undang. Coba perhatikan, orang yang hidupnya berlimpah sejati bukanlah mereka yang punya paling banyak koneksi, melainkan mereka yang getaran di dalam dirinya paling beres atau harmonis. Mereka tidak iri, tidak panik, tidak penuh drama. Hasilnya, Derwa menjadi magnet bagi orang-orang baik, situasi yang baik, dan peluang-peluang yang datang dengan mudah, effortless. Masalahnya, kebanyakan manusia modern hidup dalam getaran bertahan hidup, survival. Sejak bangun tidur, kita sudah diserang oleh notifikasi, tagihan, drama kantor, dan pikiran saya belum cukup. Akibatnya, energi mereka terus-menerus bocor ke frekuensi rendah. Itulah mengapa, meskipun bekerja sangat keras, hasilnya seringkali tidak sebanding. Bukan karena salah strategi, tapi salah getaran. Hukum resonansi diri menuntut keseimbangan sempurna antara niat, usaha, dan kepasrahan, tawakal, antara ikhtiar dan ketenangan. Jika terlalu memaksa, energi Anda akan tersangkut di getaran takut gagal. Frekuensi yang tepat adalah, Anda bekerja dari rasa cukup, bukan bekerja dari rasa takut. Saya pribadi pernah merasakan fase mengejar uang. Namun begitu saya mulai mengubah pola pikir dari mengejar menjadi sosok yang selaras, tiba-tiba segalanya mengalir. Saya tidak mengubah dunia di luar, saya hanya mengubah gelombang di dalam diri saya. Jadi jangan salah paham, hukum resonansi diri bukan berarti Anda duduk diam menunggu rezeki jatuh dari langit. Ini berarti Anda bekerja dengan vibrasi yang benar. Anda bekerja bukan karena takut miskin, melainkan karena Anda sudah merasa cukup dan ingin berbagi nilai. Karena energi cinta dan rasa cukup adalah getaran paling kuat di alam semesta. Dunia tak terlihat, sinyal batin Anda. Pernahkah Anda bertanya, mengapa banyak orang sudah rajin bekerja, rajin bersedekah, bahkan rajin berafirmasi, namun hidupnya terasa seperti berputar di tempat yang sama? Jawabannya ada di dunia yang tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Dunia energi. Setiap manusia adalah antena spiritual yang terus-menerus mengirim dan menerima sinyal. Getaran ini bukanlah mitos. Ini adalah medan energi nyata yang dipancarkan dari hati, pikiran, dan niat. Sebelum sebuah realitas terbentuk di dunia nyata, sinyalnya sudah dikirimkan terlebih dahulu melalui batin. Nah, disinilah kebanyakan orang mengalami kegagalan. Mereka meminta sesuatu kepada Tuhan, namun niat mereka bocor. Di mulut mereka berkata, saya percaya. Namun di dalam hati masih ada ketakutan, masih menyimpan dendam, masih terselip iri pada orang lain. Vibrasi-vibrasi negatif ini menjadi noise, kebisingan, dalam frekuensi diri Anda. Dan semesta tidak bisa menyampaikan pesan rezeki jika sinyal Anda terlalu bising. Hukum gravitasi spiritual bekerja.
Energi yang serupa akan saling menarik. Anda bukanlah korban. Anda adalah magnet. Ada 5 hukum semesta tak terucap yang berhubungan langsung dengan fenomena ini. Hukum koherensi jantung. Jika hati dan pikiran Anda tidak sinkron, energi Anda akan pecah. Anda bisa berpikir positif seharian, namun jika hati Anda getir, semesta tetap akan membaca rasa getir itu. Hukum cermin energi. Segala sesuatu yang muncul di luar hidup Anda hanyalah pantulan, cermin dari energi di dalam diri Anda. Hukum rasa layak. Rezeki tidak akan pernah menyentuh orang yang di dalam hatinya merasa tidak pantas menerimanya. Hukum kekosongan. Energi baru hanya bisa masuk jika Anda bersedia melepaskan energi lama, seperti trauma atau rasa gagal. Hukum ketundukan energi. Semua energi di alam semesta ini tunduk pada niat yang bersih dan izin dari Tuhan. Dalam dunia energi, doa bukanlah sekadar untaian kata, melainkan sebuah frekuensi. Jika Anda berdoa sambil diliputi kecemasan, Anda sebenarnya menyiarkan 2 sinyal yang saling bertabrakan. Meminta rezeki, namun juga meminta alasan untuk tetap khawatir. Tahukah Anda mengapa orang yang ikhlas sering mendapatkan rezeki kejutan? Karena pada frekuensi ikhlasnya tidak ada perlawanan, resistance. Energi Anda terbuka total. Anda bisa berbohong menggunakan kata-kata, namun Anda tidak akan pernah bisa berbohong menggunakan getaran. Di level tak terlihat, semesta bekerja bak algoritma yang tidak bisa Anda kelabui. Tuhan tidak melihat penampilan. Dia melihat niat, dan niat bukanlah ucapan, melainkan gelombang yang Anda pancarkan terus-menerus. Makanya, jika Anda ingin uang datang tanpa dicari, pekerjaan Anda yang sesungguhnya bukanlah mengejar, melainkan membersihkan sinyal, membereskan luka batin, membersihkan rasa iri, berdamai dengan masa lalu, dan mulai bersyukur dari hal-hal yang paling. Cara praktis menyetel ulang resonansi Anda. Coba bayangkan Anda bangun di pagi hari bukan karena panik, melainkan karena Anda antusias, excited, menyambut kehidupan. Anda yakin sesuatu yang baik akan datang. Momen seperti itu adalah tanda resonansi Anda sedang benar. Langkah pertama bukanlah menambah pekerjaan, melainkan mengurangi kebisingan energi di dalam diri Anda. Bersihkan frekuensi batin koherensi hati. Anda tidak bisa menarik kelimpahan jika hati masih penuh racun energi, iri, dendam, takut. Latihlah setiap pagi. Duduk tenang 5 menit, tarik napas dalam, rasakan area dada Anda. Ucapkan dalam hati, saya izinkan diri saya untuk menerima segala kebaikan tanpa rasa takut. Ini akan menyingkronkan hati dan otak Anda. Heart-brain coherence. Ganti mode, dari mencari ke menjadi. Anda menginginkan uang, maka jadilah orang yang vibrasinya kaya terlebih dahulu. Bukan berarti foya-foya, namun rasakan vibe, suasana cukup itu dalam keseharian. Saat Anda membayar sesuatu, ucapkan dalam hati, saya bersyukur bisa membayar ini. Rasa cukup mengirim sinyal bahwa Anda sudah punya, dan yang sudah punya akan ditambah. Program ulang mindset uang. Uang adalah energi kebaikan yang memperbesar kapasitas Anda untuk berbuat manfaat. Jangan membenci atau merasa uang adalah sumber masalah, karena itu berarti Anda menolak sumber daya. Praktikkan vibrasi syukur harian. Jangan menunggu hal besar untuk bersyukur. Mulailah dari hal kecil. Udara pagi, kopi hangat, napas Anda. Rasa syukur adalah kata sandi yang menghubungkan Anda ke frekuensi kelimpahan. Pisahkan usaha dan hasil. Tugas Anda adalah bergetar pada frekuensi usaha terbaik. Namun mengenai hasil, biarkan Tuhan yang mengaturnya. Semakin Anda menuntut hasil, semakin vibrasi Anda turun ke getaran kepanikan. Kuncinya, bekerjalah dengan cinta bukan dengan ketakutan. Lakukan ritual energi malam. Sebelum tidur, pejamkan mata, ingat 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bayangkan cahaya lembut turun ke dada Anda dan katakan dalam hati, esok rezeki saya akan mengalir semakin mudah. Latihlah vibrasi memberi. Getaran memberi adalah bentuk paling tinggi dari frekuensi kelimpahan. Energi memberi yang tulus bukan untuk dipuji,
akan kembali kepada Anda berkali-kali lipat. Audit lingkaran sosial Anda. Kelola energi sosial Anda. Jika lingkaran Anda hanya berisi keluhan dan gosip, vibrasi Anda akan terseret turun. Bergabunglah dengan orang-orang yang membahas ide, visi, dan kedamaian. Berdoa pada frekuensi tinggi. Doa orang yang yakin itu tenang dan lembut. Kuncinya, doa bukanlah upaya untuk meyakinkan Tuhan, melainkan upaya untuk menyelaraskan diri Anda dengan kehendaknya. Lakukan perawatan energi, maintenance. Jaga pola tidur, makan, olahraga, dan kebersihan spiritual. Tubuh yang bersih adalah antena yang jernih. Lakukan detoks digital sesekali untuk mendengarkan suara hati Anda. Dan yang terakhir, pahamilah bahwa semesta, alam, adalah ciptaan, bukan Tuhan. Jangan menyembah hukum semesta. Sebaliknya, pahamilah bahwa hukum semesta adalah cara Tuhan menyampaikan kasih sayangnya dalam bentuk sistem energi yang teratur. Ketika semua langkah ini Anda jalani, hidup akan mulai berubah tanpa perlu Anda paksa. Anda tidak lagi mengejar, Anda menarik. Uang datang bukan karena Anda mencarinya, tapi karena Anda telah menjadi sosok yang pantas menerimanya. Anda tidak lagi takut kekurangan, karena Anda tahu sumbernya bukan di luar sana, melainkan ada di dalam diri Anda. Dan apa yang ada di dalam diri Anda terhubung langsung dengan Tuhan yang Maha Kaya. Coba renungkan sejenak, bayangkan jika 10 tahun dari sekarang, Anda masih hidup di frekuensi yang sama seperti hari ini. Masih bangun pagi dengan rasa takut, masih mengejar uang dengan napas terengah-engah. Betapa menyedihkan. Padahal sejak tadi semesta telah menunggu Anda untuk berkata, "Baik, saya berhenti mengejar, saya mulai menyetel diri." Karena begitu Anda selaras, hidup akan berhenti menjadi sebuah drama dan mulai menjadi sebuah tarian. Anda tidak lagi memaksa realitas. Anda mengikuti alirannya dengan rasa tenang. Dan anehnya pada titik itu semua hal yang dulu Anda kejar mati-matian justru akan datang dengan sendirinya. Hidup yang berkelimpahan bukanlah hidup tanpa masalah. Ia adalah hidup yang frekuensinya begitu kuat, sehingga masalah tidak lagi mampu mengurangi vibrasi Anda. Uang datang tanpa dicari bukan berarti Anda malas. Itu terjadi karena energi Anda telah menjadi magnet. Tuhan tidak mungkin pelit. Yang seringkali seret bukanlah rezekinya, yang seret adalah sinyal Anda. Jadi mulai hari ini Anda tidak perlu lagi mengejar uang, cukup jadilah pribadi yang pantas didatangi oleh uang. Rasakan rasa cukup itu, bahkan saat saldo Anda belum tebal. Rasakan rasa kaya itu, bahkan sebelum bisnis Anda berjalan. Karena semesta hanya bisa membaca rasa, bukan saldo rekening Anda. Ingatlah ini, apa yang Anda kejar akan lari. Apa yang Anda jadi akan menghampiri Anda. Jika getaran Anda telah menyatu dengan rasa yakin dan syukur, bahkan tanpa usaha yang berlebihan pun, pintu rezeki akan terbuka, pelan namun pasti, laksana bunga yang mekar pada waktunya sendiri. Jika sekarang Anda merasa belum sampai di sana, bersabarlah. Semua membutuhkan waktu. Air pun butuh waktu untuk menjadi hujan. Anda hanya perlu menjaga resonansi Anda agar tetap tenang, karena Tuhan telah berjanji, barang siapa yang berserah, bertakwa, maka akan dibukakan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bukanlah puisi, itu adalah blueprint, cetak biru alam semesta. Saya hanya ingin Anda mengingat satu hal. Keberlimpahan sejati bukan tentang tumpukan uang. Keberlimpahan adalah tentang memiliki rasa cukup, kedamaian, dan keyakinan, bahkan sebelum semua yang Anda inginkan itu datang. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sibuk. Hidup adalah tentang siapa yang paling selaras. Anda bisa memilih untuk mengejar seumur hidup dan tetap merasa miskin, atau Anda bisa memilih untuk menyetel diri Anda dan menyaksikan bagaimana uang, peluang,